Tanggal 12 Mei lalu diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mengetahui, cari tahu seperti apa kisah salah satu perawat di Panti Jompo dalam segmen Ayo Cari Tahu bersama jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. Berikut ini. Hai pemirsa, kali ini saya ada di sebuah panti Wreda di kawasan Jakarta Barat. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu sebenarnya apa sih kegiatan di sini dan bagaimana cerita dari para perawat lansia, apa sih suka dukanya? Pengen tahu? Nah, ayo cari tahu. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda dulu pemirsa untuk berbincang dengan Bu Ida. Ini Ketua YBDW. Ya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Bu Ida, kalau kita lihat ini kan sudah berdiri dari tahun 60-an berarti ya? 61. 61. Kalau Ibu melihat sebenarnya apa sih alasan sebagian besar nih orang tua untuk menghabiskan masa tuanya di sini? Oh, gini, panti ini Panti Wreda Bisma Mulia Kowani. Jadi panti ini dimiliki oleh Kowani, sehingga yang ada di sini adalah oma-opa dari semua lapisan. Boleh tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang etnis atau kedaerahan dan sebagainya, umum. Jadi mereka tinggal di sini itu memang merasakan manfaatnya. Rata-rata sebelum masuk ke sini saya pasti mewawancarai keluarganya dulu. Bertanya alasannya apa ditaruh di panti. Rata-rata apa Bu alasannya? Nah, itu rata-rata mereka mengatakan bahwa opa-oma yang mereka titipkan ini memerlukan teman. Oh. Karena kalau di rumah rata-rata sekarang keluarga kecil itu, rumah saya kecil Bu, bertingkat. Kalau pagi semuanya suami istri kerja, anak-anak sekolah. Iya, Dan sepi. pembantu kan sekarang agak susah ya di Jakarta. Saya nggak punya pembantu. Jadi saya takut kalau oma saya naik turun tangga jatuh, nggak ada yang tahu. Dan juga kan selalu kesepian, hanya nonton TV kerjanya. Nah di sini saya melihat bahwa banyak kawan bisa ngobrol, dan memang sebenarnya itu memang yang dirasakan oleh opa-oma. Di sini enak, banyak teman, Banyak aktivitas. Saya bisa bernyanyi, bisa senam, bisa berjemur, semangat ada teman, katanya begitu. Okay. Jadi sebenarnya saya rasa mereka itu semuanya merasakan manfaatnya yang lebih daripada kalau di rumah sendirian. Oke, nah ternyata seru nih pemirsa di Panti Wreda, banyak aktivitasnya, banyak temen yang seumuran ya berarti ya Bu ya. Nah, nih kalau kali ini saya penasaran, kalau itu kan cerita dari oma opa kayak udah biasa. Saya pengen tahu cerita dari perawatnya. Saya boleh ngobrol dengan salah satu perawatnya? Oh boleh. Oke. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Panti Wredanya nih, dan kalau kita lihat di sini sudah ada beberapa opa-oma yang kayaknya lagi beraktivitas nih, dan saya akan ngajak Anda untuk ngobrol langsung sama salah satu caregivernya yang kayaknya lagi ngajar nih pemirsa. Mas Adam, halo, boleh ganggu bentar? Boleh. Halo opa-oma. Wah, ini kayaknya lagi ngapain nih, Mas Adam? Kita habis latihan angklung, jadi saya barusan nerangin tangga nada gitu. Oh, biasanya latihan angklung di setiap hari apa nih, Kita Mas? di setiap hari Rabu atau hari Kamis. Oke, berarti memang rutin ya. Biasanya mainin lagu apa nih, Mas? Kita lagu-lagu basic aja paling, lagu dasar kayak Burung Kakak Tua, Balonku Ada 5, Selamat Ulang Tahun, terus yang ininya Rayuan Pulau Kelapa. Nah, nih Mas Adam, kalau saya lihat di belakang ini ada lukisan juga. Ini lukisan buatan opa-oma? Ini karyanya Om Opa. Boleh kita lihat? Boleh. Nah, yuk kita lihat ya pemirsa. Wow, ini lukisan di kanvas pakai apa ini, Mas?
ini pakai cat yang pakai air itu. Oh. Dia pakai kuas. Jadi oma-opa yang buat polanya, dia juga yang variasi warnanya oma-opa yang Oh, ini berarti lukisan opa oma, hasil karya oma-opa mulai dari lukisan sampai pewarnaan juga. sama pewarnaan juga. Wow, ini biasanya butuh waktu berapa lama nih satu lukisan ini jadi? Satu lukisan itu sama mengalir. Oh, Jadi tergantung dari opa omanya ya. kadang satu hari polanya aja, terus kedua hari ngewarnain gitu. Ini kalau kita lihat nih pemirsa, nih ada ininya juga ya, ada namanya opa oma yang bikin ya. Wow, keren. Nah, selain ini aktivitasnya ada apa lagi? Kita ada mewarnai Oh, mewarnai. Di dalam sini? di dalam. Boleh kita lihat? Boleh Bu. Wow. Halo, Pak Oma. Wah. Coba kita boleh lihat dong, Mas Adam. Boleh. Nih. Ini bagus nih. Wah. Ini. Oma, saya boleh lihat, Oma? Wah, apa ini, Oma? Mewarnai anjing. Anjing. Dan apa ini, Oma? Kembang. Oh, bunga matahari. Jadi memang setiap hari selalu ada aktivitas yang berbeda-beda gitu ya, Mas ya? Iya, setiap hari ada. Dari mulai menggambar, seni musiknya, ibadahnya pun ada. Oh. Yang Islam, yang Kristen Katolik, Protestan begitu. Ada kita setiap. Itu sesuai dengan hobi masing-masing berarti? Betul. Oke. Hobi dengan masing-masing. Nah, kalau Mas Adam sendiri sudah berapa tahun sih jadi caregiver di sini? Saya 2 tahun di panti ini sih. Sebelumnya? Sebelumnya pernah klinik sama di rumah sakit sebelumnya. Khusus untuk lansia? Enggak, seluruh. Oh, nah kenapa akhirnya 2 tahun yang lalu berarti Mas memutuskan untuk mau jadi caregiver lansia nih? Karena dari apa ya, saya tuh ingat kepada almarhum kakek saya. Gitu. Dulu saya urusi gitu. Jadi ada rasa untuk kayak pengen balas budi gitu. Oh, Kayak gitu. Akhirnya Memutuskan ke sini. Saya pikir ya biasanya kan tantangan pasti ada ya. Cuman setelah saya jalanin ada namanya suka duka, tapi saya rasain suka-suka sih gak. kenapa tuh? Ketika kita stres atau pusing gitu lihat oma-oma tersenyum gitu. Jadi ada oma-oma aja semangat loh. Kita yang muda kenapa enggak gitu. Wih, dukanya ada nggak? Dukanya ya mungkin kecil ya. Cuman saya nggak ada butuh duka. Cuman kayak dimarahin kayak gitu udah wajar lah. Udah biasa ya. Tantangan terbesarnya apa sih Mas? Biasanya kan kalau menemani oma opa yang sudah lanjut usia kan sedikit banyak pasti ada dong tantangannya. Paling kita satu sabar udah itu aja. Kalau nggak sabar ya agak sulit mau. Emang harus sabar ya. Sabar aja udah. Selebih itu ya seperti kerja biasa aja gitu. Biasanya kalau oma opa kan suka ngobrol nih. Paling banyak ngobrolin apa sih Mas biasanya? Oh, ini ada satu obrolan jadi Om Aba tuh dia berbagi cerita tentang dia masa muda sampai dia sekarang. Jadi saya pun ada pelajaran penting dari Om Aba itu. Saya masih muda nih. Ketika nanti menjadi lansia, saya ingin seperti Om Aba yang ada di sini. Dulu ya dari mudanya segala macam gitu ya. Ada ilmu-ilmu yang bisa saya petik. Apa yang paling diingat? Kejujuran pertama, terus kesabaran, jangan pernah puas terhadap apa yang kita capai. Nah, kalau menurut Mas Adam nih, sebenarnya Panti Ureda tempat menghabiskan oma opa di masa tua ini kan terkadang di masyarakat masih jadi pro kontra gitu ya. Kalau menurut Mas Adam sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, sebenarnya panti ini tuh memang ada yang bilang, cuman lagi-lagi gini, anaknya kan mungkin kerja ya, sibuk, nggak bisa urus ininya ya, opa-opa di rumah. Jadi daripada mungkin melantarkan di rumah, ya lebih baik ada tempat yang memang khusus dan
semua satu umur gitu. Jadi ada teman ngobrol seumuran gitu ya. Oke. Pada di Tuantari mungkin, maaf ya saya pernah lihat juga di jalan gitu lagi mulung gitu, kayaknya rasa sedih banget. Ada nggak sih tips menghadapi lansia nih mungkin buat teman-teman yang ada di rumah? Tips buat merawat lanjut usia itu, yang lagi-lagi tadi sama. Yang kedua, ketahui karakter lansia ini. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang dia nggak mau isolasi sosial begitu. Jadi dipahami dulu, jangan sampai orang yang introvert isos terus ditanya-tanya terus, dia akan marah. Banyak banget ternyata aktivitas di sini yang jelas bukan cuma sekedar duduk nonton TV, tapi ada aktivitas lain untuk menyalurkan energi dari Oma Opa. Makasih banyak ya, Iya, Mas sama-sama. sudah mau sharing nih sama kami nih, kayaknya seru banget mewarnai. Saya mau coba lihat-lihat lagi hasil warna Oma Opa, kayak bagus. Sampai jumpa pemirsa. Yuk, Mas ke sana. Opa. Wow, ih bagus. Boleh lihat? Di ini dikasih lihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.